ya. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pelajaran yang kita pelajari menjadi mudah dan mudah kita ingat, bermanfaat untuk kita. Ya. Baik, kita berdoa ya. 1, 2, 3. Waj'alani minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan keyakinan aku yang baik dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Baik, kita membaca surah Al-Fatihah, Al-Qari'ah dan Al-Ma'idah. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li-rabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dzalika lashahid. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul azim. Kita tutup pintunya boleh? Pak suara Ustaz kecil, jadi kalau pintu terbuka tuh lepas dari kecil suara Ustaz. Tutup ya. Kita tutup sebentarnya. Selanjutnya. Mulai cerita ya, boleh sambil agak ngantuk-ngantuk sedikit boleh gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik anak Pak Ustaz, kemarin hari Sabtu yang lalu Ustaz masuk sudah menjelaskan, menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad sewaktu ia kecil, sewaktu ia ditinggalkan oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah. Ya, Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ya kan? Masih kan? Nah, kemudian saat Nabi Muhammad berumur sekitar 6 tahun, ibunya meninggal dunia di mana? Di desa Abdullah. Nah, saat di umur yang mungkin memasuki 7 tahun dan 8 tahun, ia diasuh oleh siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib dan Abdul Muthalib, kakeknya, ya kan? Sama siapa? Kakeknya dulu kan? Abdul Muthalib. Siapa kemana Abdul Muthalib? Orang yang mulia, orang yang gemar membantu, orang yang disegani oleh masyarakat penduduk Mekah saat itu, ya. Nah, Pak Ustaz, kenapa kita mesti tahu cerita Nabi Muhammad ini? Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa kita belajar cerita Nabi Muhammad ini? Ya, karena Nabi Muhammad ini suri tauladan, contoh perilaku untuk semua manusia. Ya, bayangkan orang tua ayahnya sudah tiada, ya kan? Meninggal dunia saat masih dalam kandungan. Saat di umur kelas berapa? 7 tahun. Kelas 1 SD, ya kan? Nah, kita masuk SD sini 6 tahun. 7 tahun kelas 2. Nah, saat-saat seperti itu ibunya meninggal dunia. Kemudian dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, bagaimana perjuangan beliau, ya kan? Di saat begitu beliau senantiasa berbuat baik. Nah, berbuat baik, tidak menyusahkan orang lain, dan lebih-lebihnya lagi senantiasa taat kepada Allah. Ya, artinya apa? Tidak berkata kotor, tidak mengejek teman, dan tidak berkata-kata yang tidak baik. Semuanya melakukan perbuatan yang baik. Ya, ini paham ya? Jadi walaupun dari kecil Nabi Muhammad itu dia berperilaku yang baik. Nah, karena dia berperilaku seperti ini, maka kita ceritakan. Untuk apa kita ceritakan? Supaya kita bisa meniru. Sejak dari kecil Nabi Muhammad sudah berakhlak mulia, maka kita juga harus berakhlak mulia. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang tak punya akhlak, tak punya adab, segala macamnya, sering berkata kotor, sering mengejek teman, sering berkelahi, kira-kira dimuliakan Allah atau tidak? Jangankan dimuliakan Allah, sesama kita saja tidak akan dimuliakan. Tak suka, banyak orang tak suka dengan kita kalau kita berperilaku yang jelek. Nah, sekarang Nabi Muhammad beranjak dewasa. Nah, beliau ternyata sudah memiliki figur atau wibawa yang luar biasa. Apa luar biasanya? Menjadi orang yang terpercaya. Tahu kepercayaan apa, Ustaz? Ya, sangat dipercayai ya oleh penduduk Mekah. Artinya apa, Pak Ustaz? Artinya Nabi Muhammad itu tidak cukup berdiam diri saja. Kalau berdiam diri, datang pulang ke rumah, sholat, ya, bisa balik, baca buku segala macamnya. Pokoknya tak pernah bergaul dengan masyarakat. Kira-kira kalau seperti tahu tak orang Nabi Muhammad sudah terpercaya? Hah? Tidak tahu. Kapan tahunya? Ternyata Nabi Muhammad ini
ketika dititipkan suatu barang, suatu amanah, ternyata ia sangat menjaganya. Tahu menjaganya? Iya, itu yang saya bilang kemarin. Misalnya, dititip ia harta yang banyak. Nih, orang dulu punya penyimpanan harta atau enggak? Ya, nah, dulu nggak ada. Mereka tuh suka pergi jalan-jalan. Kau jalan-jalan? Ya, karena penduduk Mekah itu punya namanya Rihlatas kita Iwaswali, punya perjalanan musim dingin dan musim panas. Jadi kalau datang musim panas, mereka berjalan rihlah. Jadi kampung mereka ditinggal. Nah, ketika ditinggalkan, harta mereka bawa atau tidak? Nih, dia mau jalan, punya baju yang bagus, punya bantal yang bagus, punya selimut yang bagus, dan punya barang-barang yang bagus, piring bagus, kursi bagus. Itu dibawa apa jalan-jalan? Nanti kemana mereka menunjukkannya? Nah, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ya, harta-harta tadi dititipkan kepada Nabi Muhammad. Maka dengan begitulah ia Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin atau orang yang sangat bersejak. Nah, tadi apa tadi? Apa yang mendapat gelar Nabi Muhammad? Kenapa dia diberi gelar Al-Amin? Karena ia sangat dapat dipercaya. Siapa yang mempercayainya? Penduduk Mekah saat itu. Penduduk lain bagaimana Pak Ustaz? Penduduk lain belum tahu siapa Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika penduduk Mekah ini terjadi namanya banjir. Tahu banjir? Mengenang banjir. Banyak rumah yang rusak. Salah satunya Ka'bah juga rusak karena banjir. Akhirnya ketika banjir usai, mereka semua berbondong-bondong memperbaiki Ka'bah kembali. Setelah diperbaiki, ada namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad ini terlepas dari tempat kedudukannya. Nah, tokoh-tokoh, kalau orang dulu itu dia cuma berbuat baik. Tahu gambar berbuat baik? Orang bilang gini nih. Nah, ketika mau masjid, saya bangun tiangnya 20 juta saya kasih. Oh, gitu. Ada yang nyumbang, saya atapnya 50 juta. Oh, kayak gitu kan? Tokoh-tokoh orang kaya biasanya gitu tuh. Saya nyumbang lantainya keramik dari bagus. Misalnya 80 juta. Oh, saya nyumbang karpetnya 100 juta. Cari karpet yang bagus. Ya kan? Nah, biasanya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan penduduk Mekah. Ya, pengen merasa yang paling berhak dalam mengangkat batu Hajar Aswad. Akhirnya terjadi yang namanya cekcok. Bertengkar perkataan, bertengkar dengan mulut. Saya yang berhak mengangkat ini, saya yang berhak mengangkat ini. Akhirnya mereka memutuskan yang paling berhak mengangkatnya adalah orang yang pertama kali memasuki pintu apa namanya? Pintu Ka'bah, pintu apa namanya? Pintu apa? Nah, pintu rumah loh. Pintu Ka'bah ini namanya Babus Sofa. Babus, apa itu kamu? Babun artinya pintu, sofa, bab, zalika babun, apa artinya? Itu pintu. Babul jannah, apa arti babul jannah? Hah? Babul, pintu jannah. Ya, surga. Babul jannah, pintu surga. Pernah nampak masjid kan? Masjid Babul Jannah. Apa artinya? Masjid pintu surga. Nah, jadi di sini
mereka percaya kepada orang yang pertama kali yang namanya memasuki pintu Babus Sofa. Oh, siapa yang pertama kali tadi ya? Ya, ternyata yang memasukinya pertama kali ialah Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Mereka menyelesaikan konfliknya dan mereka merasa lega dengan keputusan yang mereka buat. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad untuk memutuskan siapa yang paling berhak mengangkat tadi namanya batu Hajar Aswad. Kira-kira kalau kita disuruh sama orang, kita yang berhak itu kita ngapain? Oh, kembang kempis hidung kita, ya kan? Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menentukan. Ada tak orang sombong yang menjadi apa tuh berkuasa lah. Kamu tak lulus, saya tak lulus dengan kamu. Ada tak gitu? Hah? Ada tak gitu? Hah? Ada. Kamu kalau tak belajar kamu serius nanti kamu tak lulus ya. Oh, ada gitu. Kenapa? Karena merasa berkuasa berhak menentukan segala sesuatu. Atau ada gini, kamu tak boleh bangun di sini. Wow. Kamu tak boleh jualan di sini. Ada tak gitu? Ada. Kamu saya usir rumahnya. Oh. Kamu rumahnya saya usir. Ada tak gitu? Hah? Kenapa tadi? Karena sudah merasa berkuasa. Nah, Nabi Muhammad bagaimana? Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad diambilnya kain, tahu kain? Ya, diambilnya kain, kemudian diletakkannya batu hajar aswad lagi di atas kain tersebut, ya kan? Nah, kemudian diangkat semuanya masing-masing pinggirnya oleh kepala suku tadi. Artinya apa? Beliau menghormati tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi jangan merendahkan orang yang lain, orang yang mengangkat kita sama dengan kita. Kita ini, misalnya siapa juara satu kemarin? Juara satu. Nih. Nah, kita semua jadi juara satu. Nah, kalau kita juara satu, boleh nggak kita sombong? Boleh nggak kita menganggap hasil belajar kita itu berasal dari diri kita sendiri? Boleh atau tidak? Tidak toh? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Ustaz? Kenapa? Karena kita bisa juara satu berkat siapa? Kita berhasil belajar di sini berkat siapa? Bukan guru saja, guru juga berkat. Ya, salah satunya peran daripada orang tua. Misalnya, kalau kalian datang ke sini, ya kan? Tak dimasak sama orang tua kalian, tak dikasih uang jajan. Kira-kira kalian bisa makan atau tak di sini? Bisa belajar di sini? Hah? Nggak bisa lah. Bagaimana mau belajar? Ya, maka peran yang terbesar, salah satu ketika kita bisa mencapai juara atau berhasil dalam belajar ialah peran daripada orang tua. Nah, ini orang tua sangat berjasa. Ya kan? Tiba-tiba kita besok jadi orang senior, jadi orang besar, ya kan? Sementara orang tua kita masih pedagang-pedagang kecil. Boleh tak kita sombong? Hah? Nah, kok? Karena dari situlah kita dulu diberi bantuan makan dan jasa-jasa sehingga kita menjadi orang yang besar. Makanya kita tidak boleh sombong. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Nih, dikasihnya. Ini kalian angkat, batu sampai sini. Setelah sampai diangkat ke tempat posisinya, baru nanti diangkat lagi oleh Nabi Muhammad dan diletakkan batu hajar aswad itu di tempatnya. Nah, paham ya? Nah, jadi bayangkan. Jadi apa namanya? Kita itu juga harus mulai terbiasa, maksudnya mulai tidak, apalagi laki-laki, apalagi yang perempuan, ya kan? Kalau yang perempuan mulailah terbiasa. Apa aja yang dibiasakan Pak Ustadz? Misalnya ini rumah harus dibersih. Nah, jadi orang tua tuh kalau misalnya datang ke rumah, ibu kita datang ke rumah, anak saya udah pulang sekolah, ngapain dia? Cuci piring, cuci baju dia, aman, tenang orang tuanya. Ya, kenapa? Karena anaknya sudah bisa dipercaya untuk mengurus
barang-barang pakaian yang dia gunakan. Ya, bayangin ada lagi nih. Ada tak anak-anak yang gini? Pulang sekolah ditanya, mana dasi kamu? Tinggal di kelas. Mana sepatu kamu? Tinggal di lapangan bola kaki. Ada lagi tuh? Ada. Nah, yang laki-laki gitu juga. Ya, harus menjadi anak yang bisa dipercaya oleh orang tua. Pecinya dijaga, kaos kakinya dijaga, semua atribut-atribut sekolah yang tadi disuruh orang tua dibawa pergi ke sekolah, hendaknya kembali seperti keadaan yang bagus sebagaimana semulanya ketika sampai di rumah. Ya, ini indah, baju bagus, pergi ke sekolah, pulangnya sobek. Kok kenapa sobek? Berantem, ditarik teman. Artinya apa? Gak bisa dipercaya. Makanya mesti kita tiru perilaku Nabi Muhammad. Ternyata kalau kita dari kecil ini anak Pak Ustaz, ingat, baik yang perempuan yang laki-laki dipercaya oleh orang tua kita, ternyata itu mendapat prestasi yang luar biasa. Selain kita mendapat pahala, kita juga senang orang tua kita sama kita. Jadi paham ya? Yang menyebabkan orang tua senang sama kita ialah ketika kita bisa berakhlak yang baik. Ketika kita sudah bisa dipercaya. Ya. Dipercaya. Ini dikasih orang tuanya, dikasihnya mainan. Terus sampai di rumah sekolah, mainannya dibuang-buang, udah nggak dipakai lagi. Sementara ada adiknya di rumah butuh mainan juga, dihilangnya main adiknya. Bagus kali gitu? Enggak bagus, enggak baik. Mestinya semuanya mesti dijaga. Ya, ngerti apa maksudnya? Jadi semua pakaian kita itu hendaknya dijaga dengan bagus supaya orang tua kita senang. Ya, kalau kita pulang dengan baju kotor, kalau dulu Ustaz lagi nih, Ustaz dulu ini ada yang suka nangkap ikan. Yang laki-laki. Ustaz dulu tuh kalau musim banjir itu kan kalau di parit itu kan ikan suka terperang. Kalau terperangkap, ini ada lubangnya ada dalam parit, ada dalam. Kesananya dah kering, tinggal di tengah-tengah ikan tertinggal di situ. Pulang sekolah, nyebur nyari ikan, bajunya kotor. Ya kan? Ada yang gitu? Ya, masih ada. Ya, Ustaz dulu kayak gitu juga. Tapi sekarang Ustaz belum tak. Sekarang udah tahu, ternyata kalau kita pulang kita baju kotor, boleh gulingan apa? Ternyata itu membuat orang tua kita kece. Hari Senin bajunya merah putih. Kalau dulu Ustaz hari Selasa itu masih baju merah putih. Hari Senin aja merah putihnya nggak kotor. Besok mau pakai baju apa? Merah putih juga. Padahal udah kotor. Gimana tuh? Merah putih juga kan? Kira-kira orang tuanya, ya kan? Kalau kita kan ada malu kita. Ada yang malu sini pakai baju kotor ke sekolah? Ada yang malu, ada yang tapi ada yang tak malu. Biar kotor-kotor, penting resiko. Bagus atau tidak? Bagus. Semangat sekolahnya, tapi bajunya adalah bersih. Ya, paham? Baik. Sampai di sini apa tadi nama pintu yang dimasuki oleh Nabi Muhammad? Ketika ia dipilih menjadi orang yang penentu mengangkat batu Hajar Aswad. Itu apa namanya tadi? Ya, pintu surga. Masa pintu surga? Ya, bagus kok. Pintu surga. Yang pintu surga. Pintu surga bisa diangkat.
kalian bisa angkat pintu surga? Kenapa nggak bisa? Karena belum ada yang pernah bisa pergi ke surga. Untuk siapa itu puasa? Untuk kita. Kalau tidak Pak Ustaz, sudah ada ya? Sudah nggak? Sudah ada kah manusia yang pernah ke surga? Hah? Sudah. Siapa itu Pak Ustaz? Salah satunya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Ada yang tahu? Nabi Adam. Allah itu pencipta surga. Jadi bukan pernah ke surga lagi. Allah lah yang menciptakan surga dan neraka. Tetapi tempat surga dan neraka ini, siapa yang sudah pernah pergi ke sana? Salah satunya selain daripada Nabi Adam, Nabi Muhammad. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ya, Nabi Idris. Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Isa. Dan mungkin masih banyak makhluk-makhluk yang lain, tetapi kita tidak tahu. Kenapa kita bisa tahu orang sudah pernah ke surga? Berdasarkan kisah yang dia ceritakan di dalam Al-Quran. Ya kan? Apa dalamnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ila masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Untuk menunjukkan Nabi Muhammad, ya, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Jadi surga itu bukan dongeng, ya kan? Ini ada orang kemarin sebaca, kamu mau pilih masuk surga atau mau pilih masuk neraka? Dia bilang, ada yang bilang ini, saya masuk neraka aja lah. Kenapa masuk neraka? Dia katanya Michael Jackson udah ditunggu di neraka. Lalu beberapa orang-orang terkenal yang sering membuat aurat mati, ternyata semuanya sudah masuk neraka. Itu karena dia. Akhirnya apa? Dia pengen ketemu dengan mereka semua, pengen juga masuk neraka. Kira-kira orang ini beres atau tidak? Tidak beres itu anak Ustaz. Iya. Oh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Iya, kalau di dunia kita masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau di akhirat Pak Ustaz, jangankan seperti itu. Ya, kenapa? Karena siksa neraka itu sangat pedih. Belum lagi kita masuk neraka, Pak Ustaz. Siapa yang paling sayang sama kita? Ini di atas dunia. Orang tua kalian sayang nggak sama diri kalian? Sayang sekali. Tapi besok di akhirat semuanya nafsi-nafsi. Kenapa nafsi-nafsi? Begitu besar hisab, tahu hisab? Perhitungan Allah. Kamu berbuat baik atau jahat? Di waktu sekian kamu buat jahat atau buat baik? Oh, dihisab semuanya. Begitu menegangkan sampai nanti keluar keringat kita membanjiri, ada yang terbenam lututnya karena keringat dia sendiri. Nah, begitu. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu matahari bukan berjalan seperti ini lagi, sejengkal dari atas kepala kita. Begitu panasnya. Ya. Nah, saat seperti itu, jangankan yang teman-teman tadi yang dibilangnya orang ini tadi, saya pengen masuk neraka aja lah biar jumpa dengan orang-orang terkenal di sana, kan? Jangankan yang seperti itu, orang yang paling sayang sama kita aja besok bilang naksi. Ya, kenapa? Oh, naksi sini. Oh ya Allah, ini anakku sayangi dia, biar saya saja yang disiksa. Oh, nggak bisa. Tak bisa. Malah yang disudah ini. Ya Allah, saya punya anak 7. Ini saya serahkan anak 7. Saya yang masuk surga. Kenapa? Karena semuanya mementingkan diri sendiri. Karena tak sanggup dengan siksanya neraka. Siksa neraka, belum lagi masuk neraka nih. Udah di sidang aja kita sudah tidak ada lagi memikirkan siapa yang paling kita
sudah habis itu semua Pak Ustaz. Makanya di atas dunia ini kita mesti saling-saling mendoakan orang tua kita. Ya, orang tua kita ninggalin sholat, ya kan? Terlambat sholat dia, gara-gara cari uang buat kita belajar. Makanya kita yang belajar, kita doakan ya Allah, ampunilah maaf dosa orang tua kami. Makanya pas doa jangan main apalagi kok. Ini dah sholat zuhur belum semuanya? Oh, kan ketahuan kan? Besok sholat ya. Doakan orang tuanya anak Pak Ustaz. Ya. Siapa yang dah sholat sini? Yang sudah sholat. Yang sudah sholat satunya. Yang lain kemana? 2, 3. Yang lain kemana tuh? Besok sholat. Doakan orang tuanya Pak Ustaz. Ini bukan untuk Pak Ustaz, untuk kalau kalian beramal, kalian yang masuk surga atau Pak Ustaz yang masuk surga? Kalian sendiri yang masuk surga. Ya. Baik, kira-kira seperti itu cerita kita. Ada lagi yang ceritain? Nggak ada lagi? Oke, sampai situ aja Pak Ustaz. Mungkin boleh pulang, boleh kan ya sebentar, mau tiduran, aja. Karena masih ada cerita sesinya. Ini kita baru belajar, anak Pak Ustaz. Kita baru belajar sampai sini nih baru. Ini namanya bagus sofa tadi. Baru sampai sini saya cerita. Jadi kita belajar. Kita belajar dari tadi. Itu cuma dari sini sampai sini ya Pak Ustaz. Sedikit cuma kita belajar ya. Belum sampai ke halaman berapa nih? 32. Belum sampai lagi. Ya, masih banyak sedikit ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Boleh tidur sebentar, boleh rehat, boleh mau jajan silakan jajan, boleh guling-guling sebentar, boleh semuanya. Makanya masih ada. Jangan lupa baca doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat. Yang mau sholat pas istirahat masih boleh anak Pak Ustaz ya. Ini masih jam 3.